Baik Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji dan warahmatullahi syukur wabarakatuh. puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahan karunia-Nya hingga hari ini kita masih dapat diberikan kekuatan kesehatan untuk hadir dalam acara virtual Zoom Data Sering untuk pertama kali dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Buton. Suatu rahmat yang penuh yang kita harus syukuri. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke Haribana Nabi besar Muhammad SAW. Atas salawat yang kita kirim, insya Allah kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, yang saya hormati para detaser yang hadir di virtual Zoom hari ini, yang saya hormati khusus pemateri Pak Soleh Afifi, Pak Dr. Isyur Soleh Afifi, ya, dan Ibu Prof. Rini Sulisti Jowa, ya, dari Universitas Gorontalo, ya Bu, ya. Nah, dan yang saya hormati teman-teman detaser dari PIK Universitas Muhammadiyah Buton. Alhamdulillah hari ini kita akan mendapatkan sebuah materi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau merdeka belajar dan bagaimana peningkatan jumlah kerjasama dari kurikulum merdeka belajar dan merdeka belajar dan kurikulum merdeka dan tersedianya dokumen kredit transfer di program studi Universitas Muhammadiyah Buton. Ini satu kehormatan dan kebahagiaan bagi kita, akan disampaikan oleh orang yang sangat luar biasa dan yang sudah memahami terkait dengan materi ini. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, terlebih dahulu kita minta kepada yang terhormat Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Buton untuk membuka acara detaser pada siang ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Terima kasih Pak Rasman. Bismillahirrahmanirrahim. Sri Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabi Asri walatul asri. Saya hormati para dataser, Bapak Dr. Soleh Afifi. Selamat datang Pak. Salam kenal dari Universitas Muhammadiyah Buton. Salam kenal Ibu. Datang, walaupun hanya melalui virtual account. Yeah. Yang saya hormati Ibu Prof. Rini dari Universitas Gorontalo. Salam kenal Bu dan selamat datang di Universitas Muhammadiyah Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Yang saya hormati para peserta partisipasi pada hari ini, utama Universitas Muhammadiyah Buton dan teman-teman yang sudah sempat hadir pada kesempatan berbahagia pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini di masa Covid-19 kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka melakukan salah satu kegiatan yang pada kesempatan ini Universitas Muhammadiyah Buton berbahagia mendapatkan kepercayaan untuk lolos mendapatkan kegiatan yang masuk dalam komitmen dari Universitas Muhammadiyah Buton sebagai wujud komitmen ingin mengimplementasikan kampus Merdeka Belajar yang sudah kami deklarasikan pada bulan April yang beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para Dr. Soleh yang sudah berkenan meluangkan waktunya memberikan ilmu kepada kami
sehingga Universitas Muhammadiyah Buton bisa berbenah dan mengejar ketertinggalan dengan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, utamanya perguruan tinggi Muhammadiyah. Tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, apalagi ini baru pertama, dan kami sangat mengharapkan para dataser untuk memberikan arahannya, memberikan ilmunya. Itunya Pak, jangan setengah-setengah untuk memberikan ilmunya, berikanlah secara maksimal kepada dosen-dosen kami. Kami sangat meyakini bahwa dosen-dosen kami Pak punya kualitas dan masih muda, tentunya punya energi yang kuat, punya komitmen yang tinggi. Di sela-sela kesibukan yang cukup padat, mereka juga masih menyiapkan waktu. Tentunya ini kami sangat mengharapkan untuk banyak menimba ilmu, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkait dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bukan suatu hayalan lagi, akan tetapi bisa diimplementasikan. Kami juga perlu menyampaikan kepada para dataser hari ini bahwa Universitas Muhammadiyah Buton juga alhamdulillah mendapatkan program hibah Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ada 2 prodi termasuk ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Tentunya ini berbagai macam kegiatan ini tentunya merupakan salah satu jalan untuk bagaimana apa yang menjadi kebijakan dari Mas Nadiem bisa kita kerjakan dengan baik. Tentunya tidak hanya keinginan, ya, tidak hanya keinginan, tetapi harus dibuktikan dengan komitmen dan kerja keras dan kerjasama yang kuat. Oleh karena itu, dengan harapan besar kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan keinginan dari Menteri Pendidikan, sekaligus kami juga selaku pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton, semua program-program yang sudah ditetapkan dan sudah mendapatkan dana bisa terlaksana dengan baik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelaksanaan dataser pada hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Nasrul Karib, wabak siril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pembukaannya. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, kita lanjut ke materi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Soleh Afifi MSI. Beliau lahir Lamongan tanggal 21 Juli 1969. Instansi asal beliau dari Universitas Jember, Fakultas Pertanian. Ya, tentu mata kuliah yang diampu oleh beliau banyak sekali terkait dengan mata kuliah di Fakultas Pertanian, mulai dari rekayasa genetika dan bioinformatika, kultur jaringan tanaman, pemulihan, dan banyak sekali. Ada sekitar 14 mata kuliah yang beliau ampuh pada saat ini. Dan beliau menempuh pendidikan S1 di IPB Bogor, S2 beliau di IPB juga Bogor, dan ternyata S3 beliau masih tetap di IPB Bogor. Luar biasa. S1 beliau di Agronomi Ilmu dan Teknologi Benih, S2 beliau Agronomi Fisiologi Tanaman, dan S3 beliau Agronomi Pemulihan Biologi Molekuler. Di S3 beliau terakhir di tahun 2000, dari tahun 1995, dan selesai beliau di tahun 2000. Oke Bapak Ibu, tidak perlu panjang lebar untuk mengenal beliau, nanti kita akan mungkin ada waktu diskusi di belakang daripada materi kita. Kepada beliau Pak Dr. Insinyur Soleh Afifi MSI, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Monggo, nggih Pak. Terima kasih Pak Rasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, yang saya hormati jajaran Wakil Rektor,
Ini karena kita belum kenalan, tadi disebutkan ada Wakil Rektor 2, mungkin juga ada Wakil Rektor 1 di sini, juga Bapak Ibu pimpinan Kaprodi, yang barangkali ada juga dekanat, jajaran dekanat Kaprodi yang mengikuti acara ini. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Prof. Rini Sulistiawati, detaser dari Gorontalo. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk saling berbagi, saling diskusi, dan mohon nanti materi itu kita bisa diskusikan bersama. Kebetulan saya mungkin dapat lebih dahulu materinya, tinggal nanti saling sharing dengan Bapak Ibu, mungkin juga terkait dengan aplikasi kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Bapak Ibu dapat yang lain yang saya belum dapat, dan itu nanti monggo saling dibagikan dalam sesi diskusi. Nah, mudah-mudahan kalau saya tangkap harapannya dari 7 kali tatap muka berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kerjasama untuk saling tukar-menukar mahasiswa, itu targetnya adalah dokumen, juga kerjasama. Jadi dalam hal ini tentu Bapak Ibu yang ada di Universitas Muhammadiyah Buton yang akan banyak melaksanakan. Saya sifatnya sebagai fasilitator saja dan mengarahkan, juga saling sharing. Mohon jangan dianggap saya sebagai orang luar, anggap saudara sendiri, lalu mari kita bersama-sama bertujuan untuk memajukan Universitas Muhammadiyah Buton menuju kualitas yang lebih baik lagi, dan harapan saya nanti sampai suatu saat Universitas Muhammadiyah Buton dapat akreditasi internasional dan lebih baik lagi dibanding Universitas Muhammadiyah yang sudah bagus-bagus selama ini, yang kebanyakan ada di Jawa ya. Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sekedar kata pengantar dari saya. Mari kita sama-sama mencermati materi. Saya akan sharing materi kita pada siang hari ini. Jalan. Panas, Man. Jam kasih besar, supaya tidak pegang orang. Halo, iya. Kayaknya Pak Soleh keluar kayaknya. Jaringannya terputus ya. Kayaknya. Ya. Mohon kita bersabar saja. Kalau bisa teman-teman sambil menunggu Pak Soleh, kita isi presensi. Oh ya. Yang ada di kolom chat via Zoom. Oh, di kolom chat. Ya. Sambil saya menunggu konfirmasi dari beliau.
Sudah nampakkah materinya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah Pak. Ya. Sudah Pak Soleh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mengenai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, Universitas Jember juga baru memulai semester ini. Kami sudah membuat panduannya. Nah, panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu insya Allah nanti akan kami share, terutama kepada PIC, Pak Rasman lebih dahulu nanti supaya di-share juga ke teman-teman yang lain. Itu sebagai contoh jika Universitas Muhammadiyah Buton ingin juga membuat panduan. Lalu kami akan juga bagikan panduan kurikulum yang dari Kemendikbud yang baru terbit 9 Oktober yang lalu, jadi beberapa hari yang lalu. Itu bisa juga menjadi panduan kita. Nah, ini kami beri judul materi kali ini adalah landasan filosofisnya untuk pengembangan kurikulum program studi berorientasi OBE, Outcome Based Education, untuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, selama ini mungkin kurikulum kita masih berbasis belum OBE. Nah, nanti harapannya di dalam era sekarang ini kita sudah mulai membuat kurikulum kita, terutama yang akan dijadikan tempat tukar menukar belajar dengan prodi lain dari kampus lain atau dari kampus yang tempat kita sendiri. Itu harapannya dengan adanya capaian pembelajaran lulusan yang itu biasanya dibuat kalau kita pakai outcome based education kurikulumnya, itu akan bisa kita wujudkan di semester ini juga. Materi diskusi kali ini kita akan diskusikan tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, lalu pengembangan penyesuaian kurikulum berorientasi untuk implementasi MBKM, dan bagaimana proses pembelajaran serta evaluasinya. Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan kita, tujuan pendidikan tinggi itu adalah manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, demokratis sebagai warga negara, bertanggung jawab, cinta Indonesia dan Pancasila, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Nah, tujuan pendidikan tinggi ini sangat luhur sekali. Nah, bagaimana lalu kita membuat sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi supaya tujuan pendidikan tinggi itu tercapai? Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang perlu dibekalkan kepada mahasiswa, kepada lulusan itu, yang sisi kanan ini, manusia beriman, bertakwa, dan seterusnya, menurut pasal 3 Undang-Undang tahun 2020, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, kemudian berdasarkan standar nasional dikti yang dikeluarkan nomor 3 tahun 2020, dan tahun 50, ini yang Kemendikbud, yang Permendikbud ini yang nomor 3 tahun 2020, yang nomor 50 tahun 2018 ini Permendikbud Dikti. Ijazah, SKPI, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, sertifikat bahasa asing, dan sertifikat-sertifikat yang lainnya. Yang itu semua sebenarnya disusun dari berbagai macam keterampilan-keterampilan kompetensi yang ingin diberikan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa lewat kurikulum itu lalu diinginkan KKNI-nya cipskan lebih dahulu.
Juga diinginkan dapat keterampilan-keterampilan berupa komunikasi, kolaborasi, compassion, critical thinking, creative thinking, competition, logic, adaptive, fleksibel, leadership, reading skill, punya writing skill juga, dan ada tambahan SKS bahasa Inggris dan IT skill, IT skills. Nah, semua itu kita perlu rangkum di dalam suatu kurikulum yang menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran atau learning outcome yang kita inginkan. Nah, ini pada dasarnya sama, bagaimana mengisi otak mahasiswa itu supaya bisa mempunyai keterampilan-keterampilan, kompetensi berdasarkan KKNI, berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, lalu sekarang muatannya ada juga industri 4.0, kemudian ada keterampilan-keterampilan yang 8 keterampilan yang ada di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, bagaimana kita mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan KKNI, SNDikti, berorientasi OBE di era industri 4.0 ini? Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, melalui peraturan Permendikbud, Mas Nadiem itu mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020, di mana mahasiswa itu tentang SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di mana mahasiswa punya hak belajar 3 semester di luar program studi. Itu merupakan hak mahasiswa dan kewajiban kita sebagai perguruan tinggi untuk menyiapkannya, menyediakannya. Bapak Ibu, ini saya lewati saja definisi SKS di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kita sudah paham. Nah, bentuk pembelajaran berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT itu, ada kuliah, ada responsi, ada seminar, ada praktikum dan praktek, ada penelitian, perancangan, pengembangan, ada juga pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Itu 1 SKS per minggu per semester terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan proses belajar 170 menit, kegiatan mandiri 70 menit, dan proses pembelajaran 170 menit. Ini 1 SKS-nya ada 3 definisi ini. Jadi 1 SKS per minggu itu kalau untuk praktikum, proses pembelajarannya 170 menit. Praktikum per 1 SKS. Nah, perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi cadangan pembelajaran. Ini Bapak Ibu sekalian ada di pasal 19 SNDikti. Di pasal 18, proses pendidikan sarjana dan sarjana terapan itu bisa dilakukan di dalam prodi yang atas, dan bisa dilakukan di dalam dan di luar prodi. Jadi di dalam Merdeka Belajar ini, mahasiswa diberi kewenangan untuk memilih. Dia tidak mau belajar di luar prodi boleh, sampai lulus di dalam prodi saja boleh. Nah, memilih yang berikutnya boleh memilih di dalam prodi sekaligus di luar prodi yang kedua ini. Nah, di dalam prodi untuk yang campuran antara di dalam prodi dan di luar prodi ini, di dalam prodi paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester, merupakan pembelajaran di dalam program studi. Kemudian di luar prodi, 1 semester atau setara dengan 20 SKS, merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama,
terus paling lama 2 semester atau setara 40 SKS, pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda, dan pembelajaran pada program studi yang berbeda di luar perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran di luar perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan, stakeholder, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, proses yang perlu kita siapkan, di mana kalau mahasiswa memilih belajar di dalam prodi dan di luar prodi sekaligus. Banyak hal yang perlu kita siapkan, di antaranya kalau di luar prodi, di dalam universitas yang sama, prodi berbeda, itu akan lebih mudah, karena masih di dalam satu universitas. Tapi kalau sudah di luar universitas kita, di perguruan tinggi lain, prodi yang sama maupun berbeda, kita perlu punya kerjasama dengan tempat yang lain. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian sudah ada aplikasi Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyarankan jika misalnya semester depan Bapak Ibu sekalian ingin mengirim mahasiswanya untuk keluar dari perguruan tinggi, maka aplikasi itu digunakan. Aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu baru juga dikeluarkan oleh Kemendikbud berbarengan dengan rilis panduan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bareng rilisnya aplikasi tersebut. Jadi mari kita sama-sama belajar itu, membuat panduan kurikulumnya, juga memanfaatkan aplikasinya. Bapak Ibu sekalian, dalam hal perguruan tinggi, ketika akan melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT, perguruan tinggi itu wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa. Mahasiswa boleh mengambil atau tidak, tapi perguruan tinggi harus memfasilitasi kalau mahasiswa itu mengambil. Untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Yang kedua, perguruan tinggi supaya menyusun kebijakan pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Yang ketiga, membuat dokumen kerjasama MOU SPK dengan mitra. Nah, ini yang menjadi target pertemuan kita selama 7 kali tatap muka. 2 dan 3 ini kalau saya tangkap dari diskusi dengan Pak Rasman, dengan Pak Sony, Pak Asrul, itu yang saya tangkap. Jadi, mari kita sama-sama menyiapkan 2 dokumen ini. Kebijakan pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi, dan dokumen kerjasama dengan mitra kita, bisa perguruan tinggi yang lain, bisa juga dengan industri atau stakeholders yang lain. Sedangkan program studi, maka program studi berkewajiban menyusun atau menyesuaikan kurikulum. Istilahnya biasanya reorientasi kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka. Program studi memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi dan menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Jika ada mata kuliah SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Apa sih bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdekanya itu? Ini Bapak Ibu sekalian kalau mengikuti presentasi dari Mas Nadiem, ini beliau suka presentasikan ini.
juga presentasi dari Dirjen Dikti. Itu beliau suka juga presentasi ini. Bentuk kegiatannya ada 8 yang boleh dipilih untuk 3 semester di luar program studi itu. Ada boleh pertukaran mahasiswa, magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan tertentu, kemudian melakukan riset penelitian, ada kegiatan kemanusiaan, ada wirausaha studi atau proyek, kegiatan independen dan membangun desa atau KKN terpadu. KKN terpadu, KKN tematik, itu dimungkinkan di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ini contoh-contoh bentuk kerjasamanya yang mungkin kalau kita tidak membaca ini, kita belum tahu banyak karena belum praktek ya, belum banyak praktek. Sementara di perguruan tinggi besar yang lain, sekalipun belum merdeka belajar, saat itu misalnya ketika di IPB, itu mahasiswa diberi kesempatan untuk ngambil mata kuliah di prodi lain. Jadi sudah ada kesempatan mahasiswa sejak sebelum sejak sebelum kurikulum kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dicanangkan oleh Adakah yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Pak Ferdi? Pak Ferdi, di-mute dulu Pak, kalau belum ada yang mau ditanyakan Pak. Oke, rupanya Pak Ferdi belum bertanya ya. Ya, silakan Pak Soleh. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan Pak. Bentuk yang 8 itu pilihan di luar prodi, 3 semester di luar prodi itu ada 8 bentuk ini yang bisa diambil oleh mahasiswa. Yang pertama magang atau praktek kerja. Nah biasanya kita kan magangnya itu posisinya hanya 2 bulan kalau di kami, atau bahkan 1 bulan kalau di kami, kalau KKN-nya yang 40 hari. Nah, tapi dengan bentuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, magang praktek kerjanya itu bisa 1 semester. Bisa kegiatan magang di perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan startup. Kemudian KKN tematik, bentuk kedua, bisa berupa membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, membangun infrastruktur, dan sebagainya. Ini selama 1 semester dibebankan 20 SKS. Nanti ada bentuknya, contoh-contoh 20 SKS itu seperti apa, itu ada bentuknya. Mudah-mudahan nanti kita sampai di belakang. Yang ketiga bisa bentuk mengajar di sekolah atau satuan pendidikan, membantu membuat video pembelajaran di sekolah dasar, menengah, tempat praktek mengajar, maupun sekolah menengah atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun di lokasi desa. Kemudian bisa pertukaran mahasiswa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi. Nah, untuk pertukaran mahasiswa ini tentu kalau di luar negeri kita harus punya kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Karena itu sejak sekarang sebaiknya sudah dirintis, kita merintis kerjasama itu dengan perguruan tinggi di luar negeri supaya bisa mengirim mahasiswa kita selama 1 atau 2 semester untuk ngambil SKS di sana. Yang kelima, penelitian riset. Kalau ini cukup
umum kalau di Fakultas Pertanian di kami, di tempat kami di universitas, selama 1 semester ada riset akademik, baik sains maupun humaniora sosial, dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Ini kalau sebelum zaman Merdeka Belajar, risetnya ini bisa berlama-lama mahasiswa itu. Targetnya 1 semester bisa malah jadi 2 semester atau 3 semester gitu. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan proposal kegiatan wirausahanya, dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Kemudian yang ketujuh, ada studi atau proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa yang lain. Jadi bentuknya proyek pekerjaan tertentu. Terus ada proyek kemanusiaan, kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu lebih jelasnya kalau tadi yang di slide sebelumnya, slide yang ini mungkin memahaminya, nah yang ini memahaminya agak kompleks. Ini kalau menurut saya slide yang ini lebih jelas bagi kita. Nah, di mana profil lulusan itu dibentuk dengan sikap, pengetahuan, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, semuanya ini ada yang sudah tertulis secara jelas di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di mana profil lulusan ini sebenarnya dibentuk dari KKNI, sebelah kiri, tergantung levelnya. Kalau S1 kita di level 6, kalau S2 profesi bisa level 7, S3 di level 9, D4, D3, D2 bisa di level di bawahnya. Nah, kurikulum itu lalu mulai saat ini sebaiknya direkonstruksi untuk menjadi kurikulum OBE, Outcome Based Education, dengan lebih memperjelas dari profil lulusan yang ada menjadi learning outcome atau capaian pembelajaran di mata kuliah, lalu disiap tatap muka, lalu dibuat sub CPL-nya, sub capaian pembelajaran lulusannya. Ini kita harus melakukan standar penjaminan mutu secara internal. Jadi SPMI kita harus kuat, sistem penjaminan mutu internal harus kuat, standar-standarnya harus kita sudah bikin. Kalau belum bikin, maka sebaiknya SPMI segera kita bikin berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Harapannya kalau SPMI kita sudah continue, maka secara nasional kita mudah-mudahan mendapat akreditasi unggul dan juga bisa meraih akreditasi internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa lulus minimal 144 SKS di prodi itu bisa 11 semester di dalam prodi, di mana 3 semester yang lain dari 14 semester itu bisa 1 semester di prodi lain, bisa di prodi sejenis perguruan tinggi yang lain, prodi lain di perguruan tinggi yang lain, dan bisa di luar PT dengan bentuk 8 kegiatan tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini lalu bentuknya 4 semester sampai 11 semester, katakan mudahnya 11 semester saja, 84 SKS itu ada di prodi, lalu 20 SKS 1 semester di prodi lain, di perguruan tinggi yang sama,
kemudian 1 semester 20 SKS di prodi lain di perguruan tinggi berbeda, di prodi sejenis di perguruan tinggi yang lain. Kemudian 1 semester di luar PT dengan bentuk 8 kegiatan ini, mulai dari pertukaran pelajar, magang, penelitian, proyek kemanusiaan, proyek independen membangun desa, dan seterusnya. Nah, bagaimana bobot SKS, kesetaraan, dan penilaiannya? Kalau kita fokus pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kita fokus pada capaian pembelajaran, learning outcome, atau CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, bagaimana bentuk yang 8 ini, yang 1 semester di luar perguruan tinggi ini, bentuknya bisa menjadi 3, Bapak Ibu sekalian. Bisa bentuk bebas, yang dihitung sebagai 20 SKS. Ada kompetensi baru berupa hard skill, soft skill. Atau bisa bentuknya 1 semester itu bentuk terstruktur 20 SKS, lalu disetarakan dengan mata kuliah di luar prodi dalam PT yang sama, mata kuliah prodi yang sama di luar PT, mata kuliah prodi yang berbeda di luar PT, dan disetarakan dengan mata kuliah di luar kampus. Jadi ada juga yang bentuknya bebas, blended form. Bisa bentuk penyetaraan ditambah ada hard skill dan soft skill di tempat-tempat ini. Jadi ini menggambarkan bagaimana yang 1 semester 20 SKS di luar PT itu bentuknya. Bisa bentuk free form, bentuk bebas, bisa bentuk structure form, 1 semester 20 SKS, bisa bentuk blended antara free form dengan structure form. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sebutkan bahwa bagaimana sih bentuk 1 semester di luar itu lalu diakui sebagai 20 SKS. Ini banyak menjadi pertanyaan dari kita ketika belum tahu bagaimana prakteknya. Ini memberi sesuatu yang jelas, gambaran yang jelas. Bagaimana bentuk free form itu? Misalnya, yang bentuk bebas 20 SKS itu merumuskan permasalahan keteknikan itu dihitung 3 SKS. Menyelesaikan, ini hard skill-nya, menyelesaikan masalah teknis di lapangan dihitung 3 SKS. Kemampuan sintesa dalam bentuk mendesain sesuatu ketika 1 semester di perusahaan itu dibuat 4 SKS. Soft skill-nya, kemampuan berkomunikasi dihitung 2 SKS, kemampuan kerjasama 2 SKS, kerja keras 2 SKS, kepemimpinan 2 SKS, kreativitas 2 SKS. Dan ini lalu bisa dinilai. Kemudian bentuk yang kedua, structure form. Maka bisa dibuat seperti terstruktur, ada mata kuliahnya. Ada fenomena transport 2 SKS, unit operasi 3 SKS, mata kuliah industri proses kimia 3 SKS, rekayasa reaksi kimia 3 SKS, kontrol proses kimia 3 SKS, teknologi sparasi 2 SKS, laporan akhir sebagai pengganti skripsi 4 SKS, lalu ini dihitung sebagai 20 SKS, bentuk terstruktur. Tentu ini lalu membutuhkan capaian pembelajaran di mata kuliah yang jelas. Kalau kita ingin buat structure form ini. Yang ketiga, bentuknya blended form 20 SKS. CPL-nya berwirausaha, melakukan praktek sejak awal wirausaha dengan memahami konsep wirausaha yang komprehensif. Nah, maka ini yang structure ada mata kuliah kewirausahaan sosial, etika bisnis, pengantar manajemen bisnis, pemasaran digital, ini 3, 2, 3, yang ini bentuknya mata kuliah. Yang bawah bentuknya praktek berwirausaha langsung. Jadi sambil kuliah, blended itu, ada di kelas, juga dia kemudian mendesain wirausahanya dan mempresentasikannya, kemudian praktek berwirausaha, kemudian melaporkan bagaimana hasilnya bisnis wirausaha itu melalui presentasi. Dengan dihitung SKS-nya seperti ini. Ini bentuknya blended form.
Nah, saya melihat dengan dari buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, yang seperti ini lalu menjadi jelas bagi kita bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu sekalian, bagaimana tahapan implementasinya? Yang pertama tentu kita harus mengidentifikasi kegiatan atau program akademik yang sudah berjalan, dan kemudian merancang kegiatan baru yang mungkin dilaksanakan, kemudian cermati buku panduan implementasi kurikulum MBKM, panduan pengembangan kurikulum dicermati. Ini nanti juga kalau belum punya, kami sharing Bapak Ibu, panduan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka maksud saya. Terus sesudah dicermati dokumennya, bagaimana mengembangkan kurikulum prodi, mengembangkan dokumen kerjasama dengan institusi mitra, perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi luar negeri, dan non-PT, kemudian implementasi MBKM. Yang paling praktis, Bapak Ibu sekalian, bagaimana implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, ikut program Permata itu. Karena sudah difasilitasi oleh pemerintah, dan nanti mohon 2 program studi yang memenangkan grant MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, getok tular kepada prodi yang lain, supaya prodi yang lain yang belum dapat bisa apply program Permata atau bahkan mengaplikasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tanpa melalui grant dari Kemendikbud, ya. Nah, yang atas ini tahapan implementasi, yang bawah peran Poldi lalu bagaimana? Ya, Prodi melaksanakan. Karena itu Prodi harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan, mulai mencari kesepakatan kerjasama antar Prodi di perguruan tinggi kita sendiri, setidaknya, lalu mengembangkan mata kuliah daring, dan sharing pengalaman sukses akreditasi nasional dan internasional. Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, posisi akreditasi Bapak Ibu sekalian bagaimana? Ada berapa prodi, lalu berapa yang A, berapa yang B, berapa yang C? Mohon informasi. Bansar. Ya. Siap. Bansar. Siap. Ya. Ya. Infonya Pak, infonya tentang akreditasi prodi kita. Berapa yang sudah B, berapa yang sudah yang masih C? 7B, 6C ya? Ya. 7B, 6C. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama, karena sudah mulai posisinya kita masuk ke 9 kriteria ya. Karena saya kebagian juga membantu Bapak Ibu sekalian menyusun program LKPS dan LEDPS, menyusun dokumen LKPS dan LEDPS di prodi-prodi. Nah, maka mari kita sama-sama mengarahkan yang program asalnya mendapat akreditasi B itu kita bangun untuk target berikutnya menjadi baik sekali. Jangan hanya baik ya, karena peringkatnya hanya 3 di yang 9 kriteria itu. Baik sekali, dan unggul. Jadi targetnya setidaknya yang B mencapai baik sekali. Mari kita bersama-sama bangun itu. Syukur-syukur kalau ada yang bisa mencapai sampai unggul. Nah, yang prodinya masih C, kita arahkan untuk ke arah baik atau baik sekali. Jadi yang B kita arahkan ke baik sekali dan unggul, yang C kita arahkan ke baik atau baik sekali. Nah, harapannya sesudah tahapan itu, kemudian Bapak Ibu bersama-sama kita bangun prodi kita untuk mencapai unggul,
dan kalau sudah unggul lalu mencapai akreditasi internasional. Nah, ini semua mari kesempatan data sharing ini kita jadikan mulai dari rekonstruksi kurikulum menjadi kurikulum outcome based education. Kalau kurikulumnya sudah OBE, posisinya nanti akan lebih mudah untuk menuju akreditasi internasional. Karena akreditasi internasional yang diakui pemerintah sekarang adalah akreditasi yang kurikulumnya berbasis outcome based education itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Bagaimana sebenarnya kita mengembangkan kurikulum program studi itu? Tentu yang pertama, paling baru kita cermati Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini. Ini yang berasal dari Sisdisnak, Pendidikan Tinggi Undang-Undang nomor 12, KKNI, dan semuanya ini. Posisinya SN Dikti nomor 3 ini kita cermati. Yang berubah sebenarnya dari SN Dikti nomor 50 tahun 2018. Kurikulum itu juga mempertimbangkan profesi tertentu. Mau jadi apa nanti profil lulusan kita. Ada yang dokter, guru, notaris, peneliti, kemudian manajer, dan seterusnya. Itu menentukan kurikulum kita. Kemudian ada visi misi universitas, nilai-nilai visi misi, kearifan lokal yang menjadi keistimewaan spesifik dari perguruan tinggi kita. Kemudian tentu perkembangan ipteks, revolusi industri 4.0, perkembangan data, teknologi, sampai perkembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini semua mendasari kita membentuk kurikulum. Nah, rumusan pengetahuan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 3 yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Itu dicantumkan dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2018. Jadi ada keterampilan umum dan keterampilan khusus yang boleh spesifik menjadi milik kita sendiri yang tidak dimiliki oleh program studi yang lain, perguruan tinggi yang lain. Nah, ini lebih memperjelas Bapak Ibu sekalian, jadi profil lulusan diambil dari analisis kebutuhan pasar, lalu visi ilmu, kajian ipteks, membentuk profil lulusan, kemudian dibuat rumusan capaian pembelajarannya, CPL, learning outcome, itu sama, istilah yang sama. Terus disusunlah menjadi matriks mata kuliah, bahan kajiannya bagaimana, materi pembelajaran bagaimana dengan keluasan dan kedalaman materinya, terus ditentukan CPL, capaian pembelajaran lulusan berupa sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang utuh. Membentuk mata kuliah dan besarnya SKS. Berdasarkan pengalaman kami, Bapak Ibu sekalian, SKS itu jangan terlalu besar, misalnya ada yang sampai 6-8 jangan, itu nanti akan menyulitkan. Lebih baik 3, atau maksimal kalau memang perlu banyak, itu maksimal 4. Itu sudah dengan praktikumnya. Nah, kemudian reorganisasi mata kuliahnya, dan dimunculkan perangkat pembelajarannya, RPS, rencana tugas, rencana evaluasi, instrumen penilaian, rubrik portofolionya. Ini perlu melibatkan semua dosen. Kalau yang di atas membentuk profil lulusan, bolehlah menjadi tugas tim pengembang kurikulum prodi. Tetapi mulai dari merumuskan capaian pembelajaran, ini sudah melibatkan semua dosen. Membentuk matriks mata kuliah, bisa menjadi tugas tim pengembang kurikulum.
dengan informasi dari semua dosen dari CPL-nya itu, kemudian di bawah ini sudah merupakan perlu keterlibatan dosen. Sehingga akhirnya dosen perlu membuat RPS, rencana tugas, rencana evaluasi, dan instrumen penilaiannya, rubrik portofolionya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih perbandingan kalau kita mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan yang selama ini kita buat dengan kurikulum OBE itu seperti apa sih? Sebenarnya mirip, Bapak Ibu sekalian, dan ada kesetaraannya, kesamaannya. Jadi kalau evaluasi kurikulum, mulai dari profil lulusan, itu ada graduate profile. Kemudian capaian pembelajarannya, CPL, itu di OBE disebut dengan learning outcome, atau PLO. Terus RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya, di mana CP mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah itu bisa menjadi course outcome. Terus materi pembelajarannya menjadi course content. Penilaian dan evaluasi program menjadi course assessment. Dan monitoring dan evaluasi program itu monitoring, assessment, dan evaluation of learning outcome. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita, Universitas Muhammadiyah Buton itu melakukan monitoring dan evaluasi program pembelajaran? Selama ini yang dialami Bapak Ibu sekalian bagaimana? Iya Pak Dokter. Kita sudah terakhir melakukan monef terkait dengan beberapa kepuasan yang baik itu stakeholder, pengguna lulusan, mahasiswa, dan dosen terkait dengan pelayanan yang ada. Oke, mengenai proses pembelajaran, kalau boleh saya tahu, adakah keluhan mahasiswa dan adakah keluhan dosen yang dicatat, yang pernah Bapak Ibu tangkap? Kalau mahasiswa mengeluhkan apa, lalu dosen mengeluhkan apa, begitu? Yang pernah ditangkap hasil monitoring dan evaluasinya itu? Boleh dicontohkan? Oke, misalnya kalau mahasiswa itu kemarin kami melakukan evaluasi di salah satu program studi tempat kami, itu lalu mahasiswa mengeluhkan kekurangan alat praktikum. Baiknya hasil monitoring evaluasi itu lalu dicatat betul, dan kemudian dipantau tindak lanjutnya bagaimana, rencana tindak lanjutnya bagaimana, siapa yang paling berkompeten untuk menyediakan tambahan alat praktikum itu. Maka kalau di kami yang melakukan itu untuk evaluasi adalah gugus penjaminan mutu, dapatkan hasil evaluasi itu, kemudian naiklah ke dekanat, kekurangan alat itu, lalu naik ke dekanat, WD2, kemudian merencanakan untuk tahun berikutnya kebutuhan alat itu dimasukkan sebagai dalam pengajuan program. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, monitoring evaluasi itu perlu kita lakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan kita, kepuasan stakeholders, termasuk kepuasan kita sendiri sebagai dosen. Oke. Lalu
Nah, ini kita masuk ke matriks penilaian LED, laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program studi untuk program sarjana. Misalnya tentang kurikulum, ya karena memang sangat berkaitan kalau kita bicara tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka bagaimana sih standar indikatornya yang ada di dalam LEDPS maupun LKPS, sangat berkaitan. Indikator pendidikan, indikator kinerja utamanya yang A itu adalah keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Maka akan mendapat nilai maksimal jika evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEX dan kebutuhan pengguna. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang 4 sampai dengan 5 tahun ini evaluasi besar. Kalau evaluasi kecil-kecil, apalagi itu di dalam mata kuliah, bisa kita lakukan lewat hasil evaluasi dan monitoring pembelajaran yang kita lakukan misalnya setahun sekali. Jadi tidak nunggu 4 tahun untuk perubahan kurikulum yang kecil-kecil itu. Kemudian indikator yang B, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI atau SKKNI. Dikatakan untuk dapat 4, nilai 4, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun, sesuai dengan pengembangan IPTEX dan kebutuhan pengguna. Dan kemudian indikator yang C, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, nilainya akan dapat 4 maksimal jika struktur kurikulum berkaitan antara mata kuliah 1 dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. Jadi peta kurikulum yang jelas ini kita perlu buat. Capaian pembelajaran struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas dan capaian pembelajaran lulusan. Ini lalu elemen-elemen berikutnya, ada elemen karakteristik proses pembelajaran dan elemen rencana proses pembelajaran. Kita teruskan saja. Nah, kemudian kurikulum pendidikan tinggi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi, wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini wajib ada, Bapak Ibu sekalian. Dulu pernah ada isu-isu ingin menghilangkan agama, pelajaran agama, ingin menghilangkan Pancasila. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu tidak bisa lagi karena agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia itu adalah kurikulum wajib. Rasanya aneh hidup di negara Pancasila lalu lulusannya tidak beragama. Rasanya aneh hidup di negara Pancasila lalu lulusannya tidak berpancasila. Rasanya aneh hidup di negara Indonesia lalu lulusannya tidak cinta sebagai warga negara Indonesia dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Itu rasanya aneh. Karena itu 4 mata kuliah ini kemudian menjadi mata kuliah yang wajib. Nah, bagaimana dokumen kurikulum itu dibentuk? Mudah-mudahan ini, saya yakin pastinya ini sudah terbentuk di tempat Bapak Ibu sekalian, di prodi masing-masing, hanya nanti perlu menyesuaikan yang rekonstruksi kurikulum yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Dokumen kurikulum susunannya biasanya identitas program studi, ada evaluasi kurikulum dan tracer study-nya,
ada landasan perencanaan dan pengembangannya, rumusan standar kompetensi lulusannya, penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS, lalu matrik distribusi mata kuliah tiap semester, rencana pembelajaran semester RPS, dan manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, bahwa evaluasi dan pemutaran kurikulum secara berkala 4 sampai dengan 5 tahun itu melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar ilmu program studi, industri, serta sesuai dengan perkembangan teks dan kebutuhan pengguna. Ini misalnya Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh evaluasi kurikulum. Saya yakin Bapak Ibu tadi sudah dikatakan juga sudah dilakukan evaluasi. Nah, matriks-matriks yang seperti ini, bagaimana kita menganalisis, membuat matrik untuk evaluasi kurikulum itu bisa dibuat seperti ini. Ini sekedar contoh Bapak Ibu sekalian. Misalnya analisis kebutuhan lulusan sesuai dengan PEO yang baru. Profil lulusan berdasarkan hasil pertemuan dengan mahasiswa program doktor dan co-promotor, masih banyak mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 yang belum menyelesaikan studi judul, belum mantap, kesulitan mencari permasalahan. Analisisnya, kemampuan leadership kurang, pengembangan peta jalan, dan pengetahuan perkembangan penelitian kini terbatas. Program studi belum memiliki peta jalan penelitian. Belum sesuai dengan kesetaraan jenjang 9 KKNI, dan pengelola satuan pendidikannya belum sesuai dengan kesetaraan jenjang 9 KKNI. Standarnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 KKNI. Rencana perbaikannya, kalau tadi yang alat saya contohkan untuk evaluasi kurikulum itu, keluhan mahasiswa, kalau yang ini dari profil lulusan. Rencana perbaikannya, menambahkan bahan kajian akademik leadership supaya mahasiswa punya karakter kepemimpinan yang lebih baik, mengembangkan peta jalan penelitian, roadmap penelitian harus dibuat, dan mengembangkan tema riset dan orientasi penelitian disertasi. Ini contoh-contoh evaluasi kurikulum Bapak Ibu sekalian. Bagian yang kedua tentang standar kompetensi lulusan pasal 5 dari Permenristek, ini harusnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Yang pertama, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Yang ketiga, rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Nah, yang dimaksud dengan profil lulusan adalah profil lulusan prodi adalah postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jenjang KKNI. Profil lulusan ditetapkan oleh program studi berdasarkan hasil analisis telah bidang keilmuan dan keahlian, kajian kebutuhan masyarakat dan stakeholders, dan evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Kemudian profil lulusan profil itu memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Karena itu dalam rumusan dapat dilengkapi dengan deskripsi dari profil tersebut. Nah, ini bagaimana kita menyusun capaian pembelajaran. Profil lulusan mengenai sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus itu dibuat berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020,
Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 7. Dapat ditambah CP penjiri, capaian pembelajaran penjiri, dan unggulan universitas atau prodi. Ini lalu yang menentukan keterampilan khusus. Nah, bersama-sama dapat dibuat oleh forum pengelola prodi, atau kalau forum pengelola prodi tidak ada, bisa dibuat spesifik oleh prodi itu sendiri. Dan disesuaikan dengan deskripsi jenjang KKNI, terutama kata-kata untuk capaiannya berdasarkan taksonomi Bloom misalnya, kemudian diusulkan, dikaji, dan ditetapkan Dirjen Menti sebagai acuan prodi sejenis. Panduannya apakah CPL yang dirumuskan itu sudah sesuai SN-Dikti, khususnya sikap dan keterampilan umum, karena sikap dan keterampilan umum ini di SN-Dikti sudah ada jelas Bapak Ibu, tinggal kita mengadopsi saja. Terus apakah sesuai level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan, yang dua ini sisi kanan ini. Pengetahuan dan keterampilan khusus perlu dilihat kesesuaiannya dengan jenjang KKNI. Kemudian apakah menggambarkan visi misi perguruan tinggi, fakultas, atau jurusan? Apakah dirumuskan berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja dan penganggu kepentingan? Kemudian dapat diterjemahkan ke dalam kemampuan nyata lulusan. Bapak Ibu sekalian, saya berharap setidaknya melalui pertemuan yang 7 hari ini, kemudian Bapak Ibu masing-masing yang mengikuti, Metani terlebih dahulu memperbaiki RPS-nya, rancangan pembelajaran semesternya. Nah, akan sangat baik diarahkan kalau RPS yang disusun itu untuk mata kuliah yang disiapkan mengadopsi proses pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi RPS siapkan yang 1 semester 20 SKS itu, mulai dari situ dulu, supaya selama 7 hari itu ada produk RPS-nya, dan nanti semester depan bisa diimplementasikan untuk praktek permata atau praktek Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, capaian pembelajaran itu setiap rumusan profil yang ditetapkan prodi menuntut kompetensi yang harus dimiliki lulusannya, disebut standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran itu. Standar kompetensi lulusan tersebut menurut SN-Dikti dirumuskan sebagai capaian pembelajaran. Jadi, banyak orang yang menyamakan standar kompetensi itu dengan capaian pembelajaran. Tapi sebenarnya, standar kompetensi lulusan itu menurut SN-Dikti dirumuskan lagi dalam bentuk capaian pembelajaran. CP, capaian pembelajaran, dapat berperan dengan beragam fungsi. Apa sih fungsinya CP itu? Di antaranya sebagai penciri, sebagai deskripsi atau spesifikasi dari PS, program studi, sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan. Nah, yang ini kita perlu kalau kita menerima mahasiswa dari tempat lain. Capaian pembelajarannya seperti apa sih? Kompetensi nanti yang akan didapat oleh mahasiswa saya yang belajar selama 20 SKS di tempat Bapak Ibu sekalian, itu apa sih? Nah, lihat aja CPL-nya, capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran lulusan, atau capaian pembelajaran mata kuliahnya. Itu dapat sebagai ukuran dan rujukan kita bersama. Kemudian fungsinya sebagai kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, dan sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran. Ini tadi kita ulangi perumusan CPL mulai dari analisis kebutuhan, profil lulusan berakhlak mulia, rumusan capaian pembelajarannya, setidak-tidaknya CPL sekurangnya mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Maka perlu juga analisis kebutuhan stakeholders, body of knowledge untuk menentukan bahan kajian, merumuskan capaian pembelajaran ini.
Sekali lagi juga mengacu KKNI, SNDikti, perundang-undangan, kemampuan era industri 4.0, dan juga literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Ini Bapak Ibu sekalian, CP pembelajaran sikap yang tadi saya sebutkan sudah menjadi standar di SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ini tinggal diadopsi. Mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai menginternalisasi semangat kemandiran, kejuangan, dan kewirausahaan. Tinggal diadopsi saja, ada 11 kalau tidak salah, CP sikap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 CP sikap. Ada 10 CP sikap. Terus ini yang, aspek sikap, kalau di sini 11, jadi yang di atas kurang ini. Kurang. Yang ke-11, memahami dirinya secara utuh sebagai pendidik. Ini kalau untuk program studi, maaf, ini berlaku umum. Aspek sikap berlaku umum. Lalu keterampilan umumnya apa yang harus diperoleh untuk sarjana? Kalau aspek sikapnya ini ada 11, kalau keterampilan umumnya bagaimana? Keterampilan umumnya ada sampai I juga. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 9 keterampilan umumnya. Nah, ini tinggal diadopsi ke dalam kurikulum Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 11 sikap, aspek sikap, dan ada 9 keterampilan umum. Ini contohnya capaian pembelajaran lulusan program sarjana pendidikan. Ada 4 CP lulusannya. Pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan bidang keilmuan dan atau keahlian, dan sikap dan kepribadian. Capaian lulusannya, CPL-nya ada 4. Lalu aspek pengetahuan, ini bergantung pada program studinya. Yang tadi untuk pengetahuan ini bisa ditentukan bersama-sama dengan di dalam forum program studi, atau kalau ada spesifik untuk program studi itu sendiri, tidak dimiliki oleh program studi yang lain, bisa dicantumkan yang khusus untuk program itu sendiri. Contoh pengembangan body of knowledge-nya, di mana technological pedagogical content knowledge, itu pengetahuan teknologi pedagogik, pengetahuan teknologi konten pedagogis mengacu pada pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran di bidang ilmunya. Maka teknologi, pedagogi, dan bidang keilmuan lalu diramu dalam pengetahuan pedagogi bidang keilmuan. Keterampilan khusus untuk program studi kependidikan, contohnya ada 10 di sini, mulai dari mengidentifikasi karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologi, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran, sampai kepada 10 mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya. Nah, lalu bagaimana kedalaman dan kelulusannya? Kedalaman dan kelulusan itu, keluasannya, maksud saya kedalaman dan kelulusan itu berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020,
Sebagaimana pasal 8 ayat 1 untuk setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi KKNI. Kemudian tingkat kedalamannya untuk lulusan diploma paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keterampilan tertentu secara umum. Lalu yang S1 lulusan program diploma 4 dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Untuk S1 pakai yang B atau program diploma 4 pakai yang B. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu bersifat kumulatif atau integratif, dan tingkat pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan materi itu dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini berakhir slide kita. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita di dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, kita perlu merekonstruksi kurikulum, merekonstruksi capaian pembelajaran lulusan, disesuaikan dengan KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, disesuaikan dengan spesifikasi. Mari kita berdiskusi. 1 jam lebih saya berbicara. Jadi karena ini di awal, berdasarkan gambaran umum latar belakang bagaimana implementasi kurikulum MBKM ini, lalu kita diskusikan berikutnya apa yang perlu kita siapkan bersama-sama. Juga barangkali kita diskusikan materi ini, kemudian kalau saya bisa memecahkan menjawab, ya saya jawab. Kalau tidak, barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang punya jawaban pertanyaan dari teman itu, mohon dibantu untuk menjawabnya. Kalau kita bersama-sama masih belum bisa menjawab di forum ini, kita tunda jawabannya sampai pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan begitu diskusi kita, pertanyaan kita selalu menemukan jawabannya sekalipun tertunda. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian mari kita diskusikan langkah berikutnya apa di pertemuan berikutnya. Dan kalau perlu ditanyakan dari materi ini, silahkan. Waktu saya serahkan kembali kepada Bapak moderator. Oke, baik Pak Dr. Soleh Afifi, terima kasih banyak atas materinya. Mungkin kita kembangkan dulu ke sesi diskusi, ya, karena mungkin bagi teman-teman yang menyimak ada 1-2 hal yang mungkin mereka simak yang belum komprehensif atau mungkin meminta bantu berupa contoh atau praktik-praktik penyelenggaraan implementasi MBKM ini. Ya. Ini menarik sekali kalau bagi saya terkait hilang ini Pak Rasman. Asrul? Siap. Nazar? Siap. Pak Rasman dari lagi keluar, langsung arahkan saja teman-teman untuk kita diskusi sama Pak Soleh. Mungkin ada yang dari teman-teman peserta untuk yang apa yang perlu ditanyakan. Oh iya, silakan baik. Pak Asrul, ambil alih. Ya, saya ambil alih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena
satu dan lain hal, Pak Rasman terlempar dari Zoom kita, maka saya coba untuk memandu jalannya acara. Baik, mungkin Bapak Ibu dosen ada hal-hal yang butuh penjelasan yang lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada narsum kita. Silakan Bapak Ibu yang mau ingin bertanya. Mohon maaf, Pak Rasman, bisa kita ambil kembali? Iya, saya sempat terputus tadi. Ya, terima kasih Pak. Ya kan, Pak Ansar. Pak Ansar mungkin, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Soleh. Ini sudah sore Pak. Iya. Baik, langsung saja untuk efisiensi waktu. Tadi menarik sekali materinya terkait dengan MBKM ini, sesuatu yang sangat baru buat kami, di mana beberapa prodi kemarin sudah melakukan penyesuaian kurikulum, kemudian tiba-tiba muncul MBKM, kemudian harus menyesuaikan lagi. Nah, pertanyaan saya terkait dengan mahasiswa nanti yang kemudian mengambil mata kuliah di prodi lain di dalam PT maupun di luar PT terkait dengan ekuivalensi mata kuliah untuk model blended learning-nya, Pak. Itu apakah penentuan mata kuliahnya itu ditentukan oleh prodi asalnya, ataukah prodi asal itu melihat untuk mengekuivalenkan mata kuliah dan SKS itu, apakah prodi melihat mata kuliah di prodi yang akan dituju oleh mahasiswa, gitu. Kemudian kalau kita kemudian membuat model blended learning, kita pasti kan akan membuat mata kuliah baru. Apakah mata kuliah baru itu perlu dibuatkan RPS-nya juga? Kemudian yang ketiga, terkait dengan kerjasama antar prodi. Nah, kerjasama antar prodi di luar PT misalnya, apakah kerjasamanya dilakukan oleh prodi ataukah harus dilakukan atas nama institusi, Pak Soleh? Saya kira untuk sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ada 3 pertanyaan yang diungkapkan oleh Pak Ansar, Pak Soleh. Ya, tadi terkait dengan blended form dari MBKM ini. Kemudian yang kedua, bagaimana penetapan mata kuliah baru, apakah buat RPS, dan yang bagaimana kerjasama prodi yang harus dilakukan, apakah harus lewat universitas atau langsung prodi sendiri. Itu yang saya simpulkan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Soleh. Terima kasih Pak Ansar, pertanyaan bagus sekali. Terima kasih. Ini nanti saya mohon izin karena kelihatannya diskusi kita akan berkembang lebih lanjut. Sesudah saya jawab ini, saya izin 10 menit saja untuk break sebentar. Saya tadi belum sempat sholat duhur. Kalau di kami, ini sudah akan masuk jam 2. Jadi di kami posisinya sebentar lagi, kira-kira jam 2.20 itu sudah masuk sholat asar. Jadi saya nanti habis menjawab ini, kemudian minta izin break sebentar untuk sholat duhur dulu. Saya jawab dulu pertanyaan Pak Ansar. Yang pertama berkaitan dengan kalau kita mengambil mata kuliah itu di tempat yang lain. Apakah mereka ini yang saya tangkap nih, apakah mereka menyesuaikan dengan mata kuliah yang biasa diampu oleh dosen di sini namanya, atau ngikut kurikulumnya ngikut sana, ya terserah kepada tempat yang dituju itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah pentingnya capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau kita punya standar capaian pembelajaran mata kuliah dan itu kita sudah rumuskan, maka kita tinggal melihat mahasiswa itu kalau mengambil mata kuliah yang sama, apakah CP mata kuliahnya juga sama dengan yang kita kehendaki? Kalau sama, tinggal
tinggal dosen, pembimbingnya menyetujui, oke, keterampilan yang sama atau kompetensi yang kita harapkan akan sama kalian dapatkan sekalipun kalian kuliah di sana. Nah, ini tentu dengan keputusan pembimbing, harus ada pembimbing mahasiswa ketika memutuskan itu. Merdeka, tapi tidak merdeka 100%, Bapak Ibu sekalian. Jadi masih boleh merdeka itu, tapi masih pembimbing membatasi. Jika khawatir-khawatir, lalu mahasiswa mengambil sesuatu yang secara acak benar-benar merdeka, benar-benar random, lalu tidak mendukung kompetensi membentuk lulusan yang baik. Khawatirnya itu sih tujuannya. Nah, ini kalau mengambilnya tidak 20 SKS sekaligus dalam satu semester. Jadi merdeka belajar itu kesempatannya boleh satu semester di luar perguruan tinggi, di program studi yang sama maupun program studi yang berbeda, tapi seluruh SKS, 20 SKS itu diambil semuanya di program studi itu, di perguruan tinggi yang lain, boleh diambil semuanya, boleh. Nah, kalau posisinya ngambil semuanya seperti ini, tergantung kebijakan program studi. Nah, tentu kita tidak bisa memaksakan, Bapak, program studi tempat Bapak harus sama dengan mata kuliah yang ditawarkan di program studi kami. Karena CPL kami menghendaki yang seperti ini, tidak bisa seperti itu. Maka yang paling baik, paling bijak, ya kita serahkan dengan CP mata kuliah yang disiapkan oleh program studi sana, tempat yang dituju. Hanya pembimbingnya perlu melihat apakah itu lalu lebih memperkaya atau lebih kurang. Itu kalau secara keseluruhan, Bapak. 20 SKS semuanya di sana, jadi satu semester betul-betul di sana. Oke. Atau bisa juga, sekarang kan kemungkinannya boleh, karena merdeka, boleh. Misalnya ngambil 2 mata kuliah saja, dan itu totalnya 5 SKS. Lewat program permata, boleh. Yang seperti itu. Nah, ini juga demikian juga, jika dilaksanakan di tempat kita, boleh mahasiswa itu memilih program studi apa, apalagi sekarang kuliahnya daring. Jadi tinggal daftar online, dan nanti online, tugas-tugasnya online, juga kuliahnya daring. Itu sangat memungkinkan. Jadi pada dasarnya kalau saya berpendapat, kalau ingin sama CPL-nya, maka CPL kita harus ditentukan lebih dahulu. Sehingga kita bisa melihat kesetaraan CP mata kuliah yang sana apakah sama dengan CP kita. Bisa saja di kita 3 SKS, di sana lalu 2 SKS. Mata kuliah namanya sama. Tapi karena CP mata kuliahnya berbeda, yang sana hanya 2 SKS, di kita 3 SKS. Ya tinggal menyesuaikan. Maka berikutnya kita tidak memaksakan sana dijadikan 3 SKS, tidak. Mata kuliah itu karena diambil di sana, ya diakui 2 SKS sesuai dengan yang disiapkan oleh perguruan tinggi sasaran. Itu nggih? Kemudian yang kedua, jika mata kuliah baru, kalau menurut saya dalam proses ketika Bapak Ibu ingin mengimplementasikan secara cepat, justru jangan mata kuliah baru yang ditawarkan. Mata kuliah yang sudah ada, yang merupakan keunggulan mata kuliah di prodi Bapak Ibu sekalian, itu yang ditawarkan. Sehingga mereka tertarik untuk ngambil. Dan sudah ada CP mata kuliahnya, sudah ada. Oh, keterampilan yang didapatkan, kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa yang ngambil itu ini. Kalau mata kuliahnya baru, maka pasti Bapak Ibu harus membuat RPS-nya, membuat mata kuliahnya, dan itu membuat capaian pembelajaran mata kuliahnya, dan itu butuh waktu untuk implementasi. Jadi saya menyarankan untuk implementasi segera MBKM ini, mata kuliah lama saja direkonstruksi, CPL-nya diperjelas, CP mata kuliahnya diperjelas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti boleh
Bapak Ibu berpendapat kalau di tempat kita sebaiknya bagaimana? Itu bisa saling sharing. Nanti disepakati. Oke. Yang kedua, kalau kerjasama antar prodi di institusi yang sama. Nah, tentu untuk yang seperti ini, Kaprodi harus saling bersinergi dengan pimpinan fakultas, bersinergi dengan pimpinan universitas. Bagaimana dibuatnya? Misalnya biasanya yang posisinya besaran SPP-nya tidak sama. Misalnya, untuk mata kuliah tertentu, apakah mahasiswa harus bayar lagi karena besaran harga SKS-nya tidak sama, misalnya begitu. Nah, ini dibicarakan saja. Nah, akan sangat praktis kalau misalnya saran saya, untuk yang di dalam perguruan tinggi yang sama, tinggal disiapkan saja menunya. Program studi A menyiapkan apa untuk bisa diambil dari program studi yang lain. Program studi B menyiapkan apa agar bisa diambil oleh mahasiswa program studi A. Tinggal daftar, secara sistem dibuat, dan tidak usah ada tambahan biaya lagi. Sekalipun SPP-nya antar program studi itu mungkin berbeda. UKT-nya mungkin berbeda, sekalipun begitu. Yang paling praktis, tidak usah bayar lagi. Jadi tinggal SKS-nya disamakan saja begitu. Tinggal nanti mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa yang mengambil di program studi yang lain itu. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti pendapat berikutnya kita break dulu sebentar ya, Bapak Ibu. Mohon perkenan saya untuk sebentar. Oke. Oke, saya motong sedikit Pak Dokter. Jadi gini, sekalian aja dulu mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya kira memang akan berlanjut panjang Pak, karena teman-teman ini akan banyak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan MBKM ini, karena sebentar lagi proses penyusunan dan penyempurnaan juga itu bagi teman-teman. Cuma karena waktu kita kan mungkin juga ada lagi pertemuan selanjutnya, ya kita mungkin berharap pertemuan selanjutnya juga masih tetap kita berdiskusi terkait dengan, karena gini, kalau kita berdiskusi secara maksimal, saya langsung saja lebih bagus teman-teman menyiapkan unsur-unsur praktek lah, yang artinya bisa diaplikasikan langsung pada kondisi di prodi masing-masing, Pak Dokter, begitu. Ya. Kalau saya boleh usul, teman-teman itu siapkan RPS mata kuliah yang nanti akan disiapkan untuk ditawarkan kepada mahasiswa yang lain, sehingga capaian pembelajaran mata kuliahnya jelas. Jadi fokus di situ. Sehingga ada produk. Jadi misalnya prodi A, oke, kami siapkan 20 SKS sekaligus satu semester. Nah, itu jadi dosennya lalu bikin RPS-nya untuk 20 SKS itu. Atau prodi B, kami hanya menawarkan 10 SKS saja. Nah, itu boleh yang seperti itu. Mungkin saya usulkan itu, jadi berikutnya kita menyusun RPS yang disepakati bersama, di mana fokus kepada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang itu nanti sekaligus bisa menjadi persiapan untuk menjadikan kurikulum OBE, Outcome Based Education, untuk standarisasi internasional. Ya, dan kalau boleh saya usulkan begitu, bagaimana Pak Rasman? Monggo dilanjutkan. Boleh, itu lebih bagus Pak Dokter. Saya kira itu lebih mantap, lebih bagus. Kita masing prodi menyiapkan ya paling rendah 10, maksimal 20 SKS ya, untuk RPS-nya. Nanti kita diskusi terkait dengan CPL yang akan dicapai oleh setiap mata kuliah itu. Saya kira bagus sekali. Atau ada tanggapan sebelum kita tutup dari teman-teman? Pak Kaprodi PGSD mungkin? Saya dulu. Oh, Pak Anwar, ya. Monggo, ya. Pak Ketua. Jadi begini, Pak Rasman, bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, itu kita tetap akan meminta kebijakan dari universitas, bahwa setiap kurikulum, struktur kurikulum itu dia tetap menetapkan mata kuliah apa yang ini namanya kampus Merdeka Belajar, begitu. Maksudnya contoh misalnya kewirausahaan, atau
dari kewirausahaan itu ada capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah yang sama dengan prodi lain. Itu kita sesuaikan. Tapi bahwa ini walaupun mata kuliah di tingkat fakultas atau di tingkat universitas, tapi ada kode dari ada dibuatkan surat keputusan atau kebijakan dari universitas bahwa ini adalah masuk di mata kuliah atau kurikulum kampus Merdeka. Jadi ada list di samping ini mata kuliah universitas, mata kuliah kurikulum nasional, mata kuliah prodi, fakultas, ada ketetapan dari universitas untuk menamakan bahwa ini boleh prodi lain mengambil mata kuliah ini sesuai dengan ketetapan dari prodi. Bahwa ini masuk di kurikulum Merdeka Belajar. Itu saya tambahan dari saya Pak Rasman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Anwar Sadat. Ya, kira bagus juga. Dia ada ketetapan dulu dari universitas terkait mata kuliah mana menjadi bagian dari BKM ini, Pak. Ya. Oke. Pak Soleh mau sholat juga. Kita break sholat dulu mungkin, atau jangan break sholat sekalian aja Pak. Kita tutup dulu karena kita akan berlanjut lagi pada sesi selanjutnya mungkin di tanggal, kalau saya lihat itu tanggal 14 kalau untuk Pak Soleh lagi, tapi mungkin di tempat yang berbeda. Materi yang berbeda. Nun sewu, Pak Rasman, saya juga usul khusus untuk materi ini agar kita sambung diskusinya, kita bisa sambung via WA. Jadi bikinkan grup khusus, khusus materi Merdeka Belajar ini, semua yang hadir, kemudian kita diskusi di situ, bisa lanjut via WA. Kita bisa menjawab sambil tiduran kalau via WA kan? Saya kira itu lebih leluasa, lebih mantap tuh. Saya kira cukup ya. Kalau mau dibuka, kayaknya waktu kita agak itu Pak. Oke, saya kira cukup. Mungkin sampai di sini nanti kita lanjut di via grup WA. Baik teman-teman, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Dengan terima kasih banyak Pak Soleh atas waktu dan kesempatan serta ilmunya pada hari ini. Semoga kita masih terus berlanjut di diskusi selanjutnya. Kita tutup.